Yo, set piece. Kembali lagi bersama gua Angga. Nah, kita sekarang mau langsung bahas transfer update di masa-masa injury time ini. Simak video ini sampai habis. Set piece, rumahnya fans sepak bola. Ada 3 pemain yang pengen gua bahas tentang update-nya yang sangat santer ya di media sosial dan internet lah. Ya kita kan dapat info-info transfer update nih, dari media sosial, beda dong, sama Fabrizio Romano yang mungkin langsung dari orang dalamnya. Cuma, berita-berita ini cukup menarik sehingga gua rangkum ada 3 yang pengen gua, sampaikan ke teman-teman, ke Setpiecer ya. Yang pertama, Marcus Rashford. Yoi. Nah, doi ini penyerang, MU yang masih bertahan sampai sekarang, asli produk MU, asli warga lokalnya Manchester United. Manchester, bukan Manchester United, asli penduduk kota Manchester United. Nah, Rashford ini katanya nih digosip-gosipin ingin pergi dari MU dan bergabung bersama PSG. Entah apa yang dia cari di PSG itu. PSG itu sendiri sekarang lagi ada trouble antara, Mbappe dan Neymar ya. Udah banyak lah video-video viralnya di mana Mbappe punya clash dengan Neymar. Jadi, terus Rashford pengen ke sana. Gue malah jadi heran kenapa Rashford memiliki tujuan tim seperti PSG, tim yang sekarang sedang sedang dianggap sebelah mata sama fans sepak bola di seluruh dunia, ya kan. Jadi gue sebenarnya sangat kecewa kalau Rashford ingin memutuskan pindah untuk PSG. Nah, yang pertama, seperti yang gue bilang tadi, Rashford adalah, produk akademi MU asli dan warga atau akamsi dari Manchester sendiri. Nah, kalau gua ngikutin Rashford dari semenjak dia promosi ke tim utama dari eranya Louis van Gaal, dia sebenarnya cukup berpotensi yang, besar, memiliki bakat yang tidak dimiliki oleh, pemain-pemain lain sebenarnya, punya keunikan tersendiri. Cuma memang 1 sampai 2 musim ke belakang, penampilan Rashford itu, kurang memuaskan lah. Sebenarnya bukan cuma Rashford sendiri yang kurang memuaskan ya, 1 2 musim terakhir ini ya, musim sekarang dan musim lalu. Hampir rata-rata seluruh pemain MU itu, tidak memuaskan lah, bukan cuma hanya Rashford sendiri. Termasuk kalau kita flashback ke Euro 2020, ya Rashford kan juga sebagai salah satu penendang penalti yang gagal, dan membuat Inggris gagal juara. Nah nah, cuma ada cumanya guys, ada cumanya, ada tapinya nih. Tapi menurut gua sebenarnya, challenge yang sedang dihadapi Rashford bersama MU sekarang adalah kesempatan yang bagi gua, ini kesempatan yang menarik untuk Rashford untuk bisa ngebuktiin kalau dia bukan produk gagal akademi dari MU itu sendiri, ya kan. Di era manajemen kepelatihan yang terbaru, Ten Hag itu sebenarnya, memberikan posisi regular atau tim inti kepada Rashford, ya kan. Nah, ini kesempatan untuk Rashford untuk bisa bounce back. Ya, walaupun setelah 2 laga terakhir kemarin, jangan ketawa dulu, 2 laga terakhir kemarin, lagi-lagi rasanya ini akan menjadi musim yang sangat berat, bagi Ten Hag dan, timnya, Manchester United. Tapi at least Rashford bisalah nunjukin kalau dia bisa mencetak gol, atau bisa memberikan assist, bisa kontrol bola dengan baik, yang kayak gitu itu bisa memberikan kontribusi yang, MU sangat butuh sekarang dari seorang Rashford. Nah tapi memang kalau gagal, dan akhirnya nasibnya bisa menjadi seperti, Danny Welbeck, lulusan akademi MU juga yang sekarang terbuang dan main di klub kecil ya, klub kecil di Brighton. Ya walaupun, Brighton sendiri kalau sekarang walaupun klub kecil juga kemampuannya bisa ngalahin MU, ya kan, bisa menahan imbang, Newcastle kemarin tim yang kaya raya. Nah itu dia. Jadi kalau Rashford tidak bisa memanfaatkan musim sekarang, ya kayaknya dia akan menjadi Danny Welbeck yang baru, ya kan? Kayak gitu. Nah,
Gimana menurut, Servicer sekarang? Apakah Rashford bisa kembali, ke top performanya atau memang that's it, Rashford is finished atau memang, hanya akan menjadi pemain-pemain MU yang terbuang? Contoh kayak Jesse Lingard juga kebuang main ke Nottingham Forest kan. Jarang lah pemain-pemain dari MU ini memang, main ke klub gede itu jarang, kebanyakan malah terbuang. Nah yang kedua yang, gua mau bahas ini yang sedikit agak, rumit ya, yaitu cerita tentang atau dongeng tentang Frenkie de Jong. Frenkie de Jong yang kemarin itu sempat santer mau diincar Ten Hag, sangat berambisi untuk merekrut, gelandang kreatif seperti Frenkie de Jong ini, cuma gagal, ya kan, oleh MU. Dan akhirnya dia katanya memilih untuk bertahan di Barca. Cuma kembali lagi kemarin, santer lagi berita, naik lagi berita bahwa MU itu masih, dalam rangka masih berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan Frenkie de Jong. Dan menariknya, sekarang bukan cuma MU doang, tahu kan? Ya betul, Chelsea. Chelsea juga berada dalam posisi yang sama bersama-sama dengan MU untuk rebutan tanda tangan dari De Jong sendiri. Kalau set piece pilih yang mana? Ya, kalau kalau fans MU mungkin pengen De Jong ke MU ya, dengan segala alasannya dan kalau gua sendiri lebih cocok ya di luar gua adalah fans Chelsea, lebih cocok, De Jong ini ke Chelsea aja, ya kan. Karena ini jadi win-win solution untuk 3 pihak, untuk De Jong sendiri, untuk Chelsea itu sendiri, dan untuk Barca, ya kan. Nah, kenapa? Gue ceritain alasannya ya. Yang pertama, kalau kita dari sudut kepentingan Barca sendiri. Barca itu jelas-jelas sudah harus menjual De Jong demi bisa mendaftarkan pemain-pemain barunya. Ya, kita tahu, kita sama-sama menyimak, kita sama-sama, mengikuti perkembangan, Barca di musim transfer di jendela transfer kali ini, bahwa mereka banyak mendapatkan pemain-pemain baru secara gratis. Tapi gajinya itu tetap harus dibayar dan itu tidak murah. Nah, untuk itu maka mereka perlu dana. Dananya itu, hanya bisa didapatkan dengan menjual De Jong. Sebenarnya, De Jong bisa stay di Barca, cuma tawarannya adalah pemotongan gaji sekitar 40% dan De Jong tidak mau itu. Jadi solusi terbaiknya cabut. Nah, itu untuk Barca. Dari segi, Chelsea, seperti yang gue bahas tadi, mereka itu, butuh pemain seperti, dan selevel De Jong lah kalau untuk Chelsea itu ya. Gue bahkan, yakin De Jong, akan sangat mudah bagi De Jong untuk mendapatkan posisi di starting line up, nya Tuchel. Kita lihat kalau di tengahnya kan dia ada, apa, Jorginho, ada Kante, ada Kovacic lah ya, yang sering dimainin sekarang. Dan Jorginho ini kadang-kadang juga bermasalah sama staminanya. Dia tidak terlalu konsisten bermain. Kante juga tidak konsisten juga, kadang bagus, kadang baik. Ya, apalagi di musim kemarin performanya menurun dibanding musim sebelumnya lagi, musim 2020. Jorginho sama Kante ini menurun. Ditambah lagi dengan Kovacic yang mainnya juga tidak konsisten. Nah, masuknya De Jong ke dalam skuad Chelsea otomatis akan menambah kedalaman skuad dan bisa nolongin Tuchel kalau dia ingin bersaing bersama City atau Liverpool. Dan bahkan bukan cuma 2 ini sebenarnya bahaya di IPL sekarang. Arsenal juga udah menjelma jadi tim yang sangat menakutkan, dan juga Hotspur. Kemarin juga lawan Hotspur aja kan Chelsea agak-agak repot tuh ya kan. Nah, eee Chelsea butuh gelandang tengah, oke? Dan itu adalah De Jong, karena De Jong yang bisa melakukan, through pass ya kan, atau kayak seperti progressive pass, kepada, lini depan.
Jadi datangnya De Jong ini akan menjadi good addition lah buat, Thomas Tuchel. Selanjutnya kalau untuk De Jong sendiri sebenarnya, De Jong pernah bilang waktu itu dia, terbiasa bermain dengan formasi 3-4-3 di timnas, Belanda. Dia juga pernah bilang dan mengakui bahwa dia nggak suka sama pola 4-4-3-3-nya Barca. Nah, di Barca ditaruh Xavi, role-nya itu lebih kepada advance playmaker. Nah, dan lu tahu dan gue juga tahu bahwa itu bukan natural position dari De Jong itu sendiri. De Jong itu kan kalau kita ikutin tuh ya, dia itu sebenarnya role-nya tuh lebih kepada, deep lying, playmaker. Kayak siapa ya kalau gue contoh, kayak Busquets lah, kayak Busquets, kayak gitu. Atau role lain tuh yang bisa dicoba itu box to box, karena kekuatannya itu kan positioning, passing, dan dribbling, itu De Jong banget. Nah, kalau untuk bicara, lebih bisa mengoptimalkan bakat dan potensi sebesar De Jong, lu pilih, Tuchel atau Xavi, ya lebih bagus Tuchel. Gue lebih percaya Tuchel bisa memanfaatkan potensi anak muda ini ketimbang Xavi. Gue juga agak skeptis lah sama mantan-mantan legenda sepak bola ini untuk bisa menjadi pelatih hebat itu agak-agak kurang kurang banyak lah success story-nya. Sekarang De Jong usianya 25 tahun, bentar lagi juga udah mulai masuk ke masa keemasan. Dia harus segera menentukan, eee, jenjang karir yang bagus lah, langkah yang tepat untuk jenjang karirnya 3 tahun atau 4 tahun ke depan di masa-masa, eee, prime-nya, kayak gitu. Jadi, Tuchel, lebih kalau bagi gua nih ya, Tuchel, lebih prefer Tuchel untuk bisa, melatih De Jong di musim ini. Oke, lanjut yang ketiga Adrien Rabiot. Nah, ini untuk penggemar Liga Inggris, gua, set piece yang penggemar Liga Inggris, gua mau tanya, ini pernah nonton Adrien Rabiot main nggak ya? Kenapa? Karena ini ada isu santer di sosial media dan artikel di internet yang menyatakan bahwa ada gosip bahwa Adrien Rabiot ini adalah second opinion lagi, second option yang diincer sama manajemen MU kalau mereka, nggak berhasil mendapatkan De Jong, ya kan. Nah, ya susah banget lah, MU tuh udah hampir desperate lah untuk bisa dapetin pemain sekelas De Jong karena ya mereka juga sama kayak Chelsea, butuh banget, yang namanya gelandang kreatif di tengah. Sama seperti Liverpool juga samalah, butuh banget gelandang kreatif di tengah dan ini kayaknya jarang dimiliki oleh Liverpool, MU, atau Chelsea, ya kan. Kalau Tottenham dia udah punya Kulusevski, ya kan. Arsenal udah punya banyak, ada Saka, ada macem-macem. Nah, kalau untuk, MU sebenarnya gua punya pendapat yang agak sedikit berbeda dengan manajemen MU ya. Kalau gosip tadi benar bahwa Rabiot bukan, bukan pilihan yang tepat atau pilihan yang bagus untuk MU saat ini di lini tengah. Yang dibutuhkan MU saat ini adalah pemain yang konsisten, week in and week out, bener nggak? Be kita nggak ngomongin pemain dengan level kelas dunia, bagus, bisa menghasilkan A, B, C, dan D, enggak. MU butuh pemain yang konsisten, stabil. Walaupun dia mainnya, cuma rata-rata, tapi kalau stabil itu sangat membantu MU dalam menemukan ritme terbaiknya sekarang untuk kembali lagi ke levelnya, kayak gitu. Dan sekarang tidak ada pemain MU yang stabil, bahkan bukan permainan saja, mentalnya pun kadang-kadang labil. Dan kalau ditambah gue nggak percayalah gini deh, gue nggak percaya ada McTominay, Fred, sama, Rabiot itu di tengah bakal bikin MU jadi beda, nggak percaya, kayak gitu. Kalau untuk kedalaman skuad ya oke, cuma kalau untuk menjadi pembeda, menjadi pilar penting, kayaknya enggak deh, enggak lah, kayak gitu. Nah, jadi gua sangat-sangat tidak yakin bahwa Rabiot ini akan menjadi pemain yang bisa diandalkan oleh MU di lini tengah. Nah, seperti yang
bisa kita lihat di 2 pertandingan di awal, MU ini memang naga-naganya mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan mereka dapat Ten Hag dapat memperbaiki hal ini, cuma kalau berkaca dari 2 pertandingan di awal, kayaknya MU akan mengalami musim eee, yang berat lah ya. Dia kasihan sama Ten Hag yang dia nggak punya, gelandang yang bisa dia andalkan, kayak gitu. Pivot yang di tengah, yang kuat pegang bola, terus, kuat jagain bola di tengah dan bukan Rabiot sebenarnya jawabannya. Siapa? Kalau gua pribadi lebih prefer itu ke Tielemans ya, dari Leicester, Yuri Tielemans. Ketimbang Rabiot ya, mending MU ambil dia deh, gitu. Yang pertama, dia udah terbukti bisa main di IPL. Kalau Rabiot kan dari Serie A ya, butuh waktu lagi, capek nungguinnya. Habis itu kan terus kontraknya juga sisa setahun lagi tuh men, ya kan, dari sama Leicester-nya. Mending sikat dari sekarang, daripada fokus ke Rabiot, susah di Jong, Tielemans tuh bagus juga. Jadi kayaknya kalau kontraknya udah mau habis, ya harganya juga nggak akan terlalu mahal. Gimana kalau menurut lu? MU mending fokus di Rabiot atau yang lain? Oke. Nah itu aja transfer update kali ini dari gua, Setpiser ada 3, eee, Marcus Rashford, eee, Frenkie de Jong dan Adrien Rabiot. Ketemu lagi di video-video selanjutnya, tentu dengan pembahasan yang lebih menarik. Oke, ciao. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setpiser. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.